masuk tidak sah. Saat ini petugas tengah melakukan penghitungan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek 2024. Simon Bagus, Hamam Deva, CTV. Pemirsa, kami masih memiliki informasi update lainnya. Tetaplah bersama kami di Pojok Pitu. Dulu, saya punya gangguan lambung. Aduh. Bisa mengurangi makan pedas dan minum kopi. Sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido muncul. Dengan bahan herbal, zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu meringankan gangguan lambung. Bisa diminum kapan aja. Percaya deh sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Melangkah hingga hari ini dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga untuk membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Itu bumbu racik. Emang sama kayak bumbu racikan sendiri? Iya dong, bahannya sama-sama asli. Prosesnya juga sama. Wah, iya ya. Takarannya terukur. Gak keasinan lagi deh. Enak ya, kayak racikan sendiri. Seenak racikan sendiri. Untuk ya? Kan, mari. Jalan. Ini. Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo digelar sejak Rabu pagi 27 November 2024. Terlihat warga berbondong-bondong datang ke TPS yang telah disediakan untuk menentukan hak suaranya. Untuk memilih pemimpin daerah, Pilkada Sidoarjo berlangsung aman, lancar dan kondusif. Terpantau beberapa TPS mempercantik diri untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak suaranya. Pesta Demokrasi telah selesai. PLT Bupati dan Sekda Sidoarjo berharap warga Sidoarjo bisa kembali guyup rukun dan harmonis. 1,4 juta warga Sidoarjo Rabu 27 November 2024 menggunakan hak pilihnya di 2.721 TPS yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Warga terlihat antusias dan berbondong-bondong datang ke TPS untuk menentukan pemimpin daerahnya pada 5 tahun ke depan demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Ikut semarakkan jalannya proses demokrasi, PLT Bupati Sidoarjo Subandi yang mencoblos di TPS 02 Dusun Alas Tipis, Desa Pabean Sedati, Sidoarjo berharap pasca coblosan ini seluruh pendukung kedua paslon bisa saling rukun dan kembali guyup, tak saling hujat di medsos, serta semuanya bisa harmonis kembali seperti sedia kala. Hari ini yang kita tunggu-tunggu tentu demokrasi ini harus kita bangun lebih baik lagi. Kita mengharapkan seluruh warga Sidoarjo hari ini hari terbaik untuk masyarakat Sidoarjo. Jangan sampai golput. Harapan kita pilih calon pemimpin ya yang bersih, yang mampu membawa perubahan untuk Kabupaten Sidoarjo. Jangan golput karena hari ini adalah hari terbaik untuk warga Sidoarjo. Warga Sidoarjo bisa menentukan ya yang selama ini yang sudah menjalankan tugasnya ya. Jangan sampai golput. Hari ini demokrasi ditunjukkan oleh dua pimpinan daerah. Sementara itu, Sekda Sidoarjo Feni Apridawati yang memantau jalannya pilkada bersama Forkopimda dan juga perwakilan beberapa negara mengakui proses demokrasi di Kota Delta Sidoarjo kali ini berjalan aman dan kondusif. Beberapa titik lokasi TPS dari mulai Lapas Sidoarjo hingga TPS 001 Jayandaru di Desa Bagirsari Sidoarjo terpantau lancar dan aman. Pihaknya berharap hingga proses perhitungan suara berjalan, situasi dapat kondusif dan terjaga.
karena hari ini datang dari jauh-jauh mendapatkan sedikit kesulitan. Terlaksananya Biar menikmati hidangan khas Sidoarjo, banyak negara baik dari lontong kupang. untuk melihat apakah betul-betul pelaksanaan di pilkada di Kabupaten Sidoarjo berjalan dengan aman dan lancar. Kami mohon doanya semuanya supaya berjalan aman, lancar dan kondusif. Menarik jalannya demokrasi di Sidoarjo juga mendapat atensi dari beberapa negara. Pada kesempatan ini puluhan perwakilan negara tetangga juga terpantau ikut melihat jalannya pesta demokrasi di kota Delta Sidoarjo. Seluruh pihak menyambut positif jalannya proses demokrasi di Kabupaten Sidoarjo karena berjalan dengan lancar dan tidak ada intervensi dari pihak berkepentingan. Mujanto Primadi, CTV. Pojok itu akan kembali sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga untuk membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. 23% lebih penduduk dunia menderita asam urat tinggi. Asam urat tinggi akan menyebabkan masalah pada tubuh seperti nyeri dan radang pada sendi-sendi tubuh. Pada malam hari, dada saya terasa nyeri dan panas, sehingga tidak nyaman ketika tidur. Lalu, saya mencari obat di internet. Akhirnya saya menemukan Heltik. Saya mengkonsumsi obat itu. Rasanya ada bedanya. Sekarang nyaman dan enak, sudah tidak nyeri lagi. Dapatkan Heltik sekarang juga di apotek-apotek yang kerjasama dengan kami. Atau kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat atau COD. Pastinya gratis ongkos kirim dengan cara menghubungi call center kami via telepon, SMS, ataupun WhatsApp. Nyeri sendi dan linu-linu, Heltik solusinya. Sangar ngono kerjanean. Tekan dia ya kamu iku. Sangar jere. Target san. Iki toko Python nang Binor. Mari kisen apa kuniran tapi rinisial. Ya apa maneh? Mabuk san. Oh iya. Oh. Gajian ini kapan ya? Emburasan. Iki gajian wis gak tahu tepak. Aku dhewe yo live iki. Rokok nipis. Oh iya san. Apa itu? Duwe rokok. Ya mangkane iku aku takon gajian kan. Aku iki gak duwe rokok. Lagi sarannya. Ah iya apa? Aku kan wingi ku ya bingung duwe pisan. Tapi bingung rokokan. Rokok saiki larang. Mending iki lho. Apa ya? Rokok enak. Murah isi aku. Apa iki yan? Rokok. Nek cukai. Rokok ngebul san. Legal iki. Buktine sampe saiki gak apa-apa san palikku. Palikku sing dodol. Dan Pak wedi aku. Enggak. Tak awakmu tak kei ro. Saiki wis ana himbauan. Jangan menggunakan rokok ilegal. Udian kon san. Udian. Eling ngono palikmu iku hati-hati. Mbuh. Tuh, mbuh e. Tak urus. Saya tak turut dulu. Ngelundasku. Asal kandani. Ya, aku pasti meher lah rencana ini mancing. Kalau duwe aja. Halo. Halo, Mas. Mas, gawat, Mas. Pak Le digerebek petugas bea cukai gara-gara rokok ilegal.
Aduh, San. Nggak bisa, mimpi kaya nggak bisa. Mimpi apa? Pokoknya mimpi kaya nggak bisa. Duh, gak ada wis. Nggak wis. Nggak pokok aku gak ati rokokan iku, San. Gara-gara itu aku mimpi kaya nggak bisa. Pemirsa, menghadapi pelaksanaan pilkada serentak yang digelar hari ini, KPU Kabupaten Lamongan telah menyediakan 4 TPS khusus. TPS khusus ini disediakan oleh pihak KPU di beberapa tempat seperti lapas dan pondok pesantren Sunan Derajat Paciran Lamongan. KPU Kabupaten Lamongan telah menyediakan 4 TPS khusus yang tersebar di beberapa tempat, antara lain lapas dan pondok pesantren Sunan Derajat Paciran Lamongan. Pelaksanaan TPS khusus yang disediakan oleh KPU di pondok pesantren Sunan Derajat ini, para pemilihnya kebanyakan para santri yang mana mereka tidak pulang dan memilih untuk mencoblos di pondok. TPS khusus di Pondok Pesantren Sunan Derajat ini dilaksanakan di dalam gedung serbaguna milik pondok. Bahkan dalam proses pencoblosan ada 2 TPS, yakni TPS khusus untuk putri dan TPS khusus untuk putra. Untuk daftar pemilih tetap atau DPT bagi pemilih putri di Pondok Pesantren Sunan Derajat ini berjumlah 493. Sedangkan untuk daftar pemilih tambahan ada 11, total pemilih 503. Sementara untuk putra daftar pemilih tetap sebanyak 553, sedangkan daftar pemilih tambahan ada 2. Total pemilih di Pondok Pesantren Sunan Derajat sebanyak 1061 pemilih. Jadi hari ini Kabupaten Lamongan menggelar Pilkada 2024 di 2073 TPS dan 4 diantaranya merupakan TPS lokasi khusus yang mana 2 berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Lamongan, terus kemudian 2-nya lagi berada di Pondok Pesantren Sunan Derajat. TPS lokasi khusus karena ada pemilih yang terkonsentrasi di mana saat hari H pemilih yang memang terdaftar dalam DPT itu tidak bisa melakukan pemilihan di tempat asalnya dan jumlahnya juga telah memenuhi persyaratan untuk kemudian difasilitasi didirikan tempat pemungutan suara. Sementara itu, Siti Alfiatur Rahma, salah satu santriwati asal dari Bojonegoro, mengaku karena tidak bisa pulang, dia sudah 2 kali memilih di TPS khusus yang disediakan di dalam pondok. Meskipun begitu, dia merasa senang karena masih bisa menyalurkan hak pilihnya dengan ikut mencoblos di TPS khusus di pondoknya. Alhamdulillah enak Pak, langsung berada di pondok gitu loh Pak, nggak usah pulang, jadi praktis langsung disediakan di sini. Harapan Mbak sendiri terhadap pemilihan serentak ini sendiri apa Mbak? Gimana Mbak? Semoga dengan adanya pemilu ini dapat mengubah masa depan kabupaten lebih maju dan lebih baik. Dibuatkan TPS khusus ini diperuntukkan bagi para warga yang tidak bisa mencoblos di kampung halamannya. Seperti di Ponpes Sunan Derajat, pencoblosan dilaksanakan untuk santriwati dan santriwan pondok. Tetapi ada perbedaan, jika santri tersebut berasal dari Kabupaten Lamongan, mereka bisa memilih bupati dan gubernur. Sedangkan dari luar Lamongan atau identitasnya masih warga Jawa Timur, hanya bisa mencoblos pilgub. Zulkifli Zakaria, CTV. Informasi TPS unik di sejumlah daerah akan kami hadirkan di segmen terakhir. Tetaplah di Pojok Pitu. Kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghadirkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga untuk membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Itu bumbu racik, emang sama kayak bumbu racikan sendiri. Iya dong, bahannya sama-sama asli, prosesnya juga sama. Wah, iya ya, takarannya terukur, nggak keasinan lagi deh. Enak ya, kayak racikan sendiri, seenak racikan sendiri. 30 tahun lalu, kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghadirkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan,
terapi yang kami andalkan hanya sebuah energi positif dan cinta kasih terhadap sesama. Sudah berobat ke dokter beberapa kali, disarankan harus operasi, dikasih terapi 3 kali, dan saya jalani. Baru 2 kali itu saya udah merasa enak, udah sembuh gitu. Tidak dengan bedah, dengan isim-isim, jampe-jampe, jauh dari hal-hal kemusyrikan itu. Datang dan cobalah power of soul. Saya yakin kalau kita betul-betul bermohon, insya Allah akan dijawab. 30 tahun lalu, kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga untuk membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Pemirsa, pemilihan kepala daerah serentak 2024 diwarnai berbagai inisiatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Di Ponorogo, sebuah TPS menghadirkan tema yang membuat warga nostalgia, yakni para emak-emak menggunakan seragam sekolah menengah atas. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Pojok Pitu hari ini 27 November 2024. Mewakili kru yang bertugas, saya Tania Nadita pamit undur diri. Selamat malam dan salam JTV 100% Jawa Timur. TPS 1 di Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo menjadi sorotan setelah petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS berpakaian anggota OSIS. Dengan dasil emblem hingga papan nama, suasananya seperti pemilihan ketua OSIS di sekolah. Ketua KPPS TPS 1 Adi Priambodo mengatakan inisiatif ini sesuai arahan KPU tentang busana unik di TPS. Tujuannya tak hanya mencocokkan tema, tapi untuk meningkatkan minat warga untuk hadir dan memilih. Terkait banyak tugas KPPS yang sakit menggunakan seragam SMA, ini bagaimana Bu idenya? Ya unik sih, unik, bagus. Ya beda dari yang lain, jadinya lebih kayak relax, bukan relax kayak friendly kayak gitu. Kayak pemilihan ketua OSIS mungkin? Iya, pemilihan ketua OSIS. Mengingatkan masa sekolah berarti ya Bu? Iya, betul. TPS ini kenapa memilih menggunakan seragam sekolah SMA? Ini kemarin syarat dari TPS, suruh pakai yang unik-unik gitu. Kenapa memutuskan pakai seragam sekolah? Biar mereka pada tertarik untuk datang menyoblos. Kreativitas seperti ini menunjukkan bahwa pemilihan tak hanya soal menyalurkan suara, tapi juga menjadi momen mempererat kebersamaan dan menumbuhkan semangat demokrasi di tengah masyarakat. Ega Patria, CTV. Para pemantau pilkada di puluhan negara di dunia mengamati proses pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 warga penyandang disabilitas di tempat pemungutan suara lokasi khusus TPS Loksus 901 lingkungan Pondok Sosial Liponsos Kota Surabaya Rabu siang. Total ada 50 orang dari 38 negara asal benua Asia, Afrika, Australia, Eropa, dan Amerika yang melakukan pemantauan di Indonesia. Mereka terlihat serius mengamati para pemilih di TPS ini. Tercatat ada sebanyak 264 orang penyandang disabilitas mental, warga binaan Dinsos Pemerintah Kota